Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 2305135772. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Raja Rimba Licik dan Rubah yang Cerdik. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra di SD. Selamat menyaksikan. Raja Rimba Licik dan Rubah yang Cerdik. Di suatu hutan yang rimbun, di antara pepohonan yang tinggi dan sungai yang jernih, hiduplah seekor rubah, jantan yang dikenal tangguh dan cerdik. Rubah merupakan hewan satu-satunya yang memiliki kepintaran yang tinggi dibandingkan dengan hewan hutan lainnya. Dikarenakan kepintaran rubah tersebut, dia sering diganggu oleh hewan pemangsa yang ada di hutan tersebut. Namun, bukan rubah cerdik namanya jika tak berhasil mengelabui hewan yang akan memangsa dirinya. Pada suatu hari, rubah sedang berjalan santai di dalam hutan. Seketika, ia merasa haus. Aduh, tenggorokanku kering sekali. Sepertinya aku harus ke sungai untuk minum, ucap rubah. Rubah pun berjalan menuju sungai. Sesampainya di sungai, rubah melihat sekeliling terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada buaya atau tidak. Karena rubah dan buaya ini bermusuhan. Buaya sangat ingin menjadikan rubah makanannya. Namun lagi dan lagi, dia sering tertipu oleh kecerdikan rubah. Rubah merasa khawatir buaya akan memangsanya seperti minggu lalu. Sepertinya sungai ini aman, tidak ada tanda-tanda buaya, rubah. Lalu rubah mendekat ke tepi sungai dan meneguk air sungai. Pluk, pluk, pluk. Ah, segarnya, ucap rubah. Rubah kembali bergumam. Tumben sekali tidak ada buaya itu. Apakah dia mati? Ah, tidak mungkin saja. Ya sudahlah, ini berarti keberuntunganku. Lalu rubah pergi meninggalkan sungai tersebut. Rubah terpikir untuk jalan-jalan di hutan, guna melepas kebosanannya di siang hari. Rubah pun berjalan sambil bersenandung kecil. Na 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 na. Namun, ketika di perjalanan, dia melihat seekor kelinci dan rusa yang hendak akan berlari ke arah hutan terlarang, alias daerah kekuasaan Raja Rimba si Harimau. Dengan sigap, rubah memanggil mereka. Hei kelinci, rusa, kalian mau pergi kemana? Tanya rubah sambil menghampiri mereka dengan berlari. Kelinci menjawab, oh, hai rubah, kami berdua mau ke gua Raja Rimba, ucap kelinci. Rubah pun terkejut. Loh, ngapain kalian ke sana? Bukannya kalian tahu kalau Raja Rimba itu tidak akan segan menerkam hewan kecil seperti kita ini, ucap rubah cemas sambil memperingati mereka. Lalu rusa menjawab, loh, kamu tidak tahu beritanya? Kalau Raja Rimba sekarang ini sedang membuka pesta besar-besaran di dalam guanya. Banyak makanan yang dihidangkan, dan dia juga sudah berjanji tidak akan macam-macam kepada hewan kecil seperti kita, karena tujuannya hanya untuk berbagi makanan saja. Apakah kamu tidak tertarik, wahai rubah? Tanya rusa keheranan. Rubah pun melamun. Ia bingung. Sejak kapan Raja Rimba yang licik itu membuka pesta semacam itu? Dan siapa yang menyebarkan informasi tersebut? Rubah kebingungan sendiri. Rubah ingin menahan kelinci dan rusa, tapi mereka sudah terlebih dahulu meninggalkannya. Ah, aku terlalu lama melamun sepertinya, ucap rubah dengan sesal. Di satu sisi,
Di sebuah gua terdapat seekor harimau yang dikenal dengan Raja Rimba. Sedang duduk santai di depan guanya sambil menunggu hewan-hewan kecil yang akan masuk ke guanya. Tak lama kemudian, datanglah kelinci dan rusa yang menghampirinya sambil berkata, "Wahai Raja Rimba, mana pesta yang kau bilang banyak makanan itu? Kami datang kemari untuk mengunjungi pesta tersebut," ucap kelinci dengan lantang. Lalu rusa ikut menyahut, "Wahai Raja Rimba, benarkah engkau hanya berniat berbagi makanan pada kami, bukan untuk mencelakai kami?" tanya rusa dengan tegas. Kemudian Raja Rimba itu pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Hei kelinci dan rusa, kalian tenang saja. Kalian tidak akan saya apa-apakan. Dan betul sekali apa yang dikatakan rusa. Saya hanya ingin berbagi pada hewan malang seperti kalian yang sulit mendapatkan makanan di hutan sana, ucap harimau dengan sombong. Silakan masuk. Hidangan lezat menanti kalian, lanjut harimau dengan mempersilahkan. Tanpa pikir panjang, mereka langsung masuk ke dalam gua. Tak berlangsung lama, harimau bergumam sambil tersenyum lucu. Dasar hewan kecil bodoh. Dia berbalik badan dan masuk ke dalam guanya. Tanpa kelinci dan rusa ketahui bahwa tidak ada hidangan apapun di dalam gua, dan merekalah hidangan yang sebenarnya untuk harimau sang Raja Rimba. Sedangkan di bawah pepohonan yang sejuk, rubah yang sedang tertidur pulas pun mendengar teriakan dari sang Raja Rimba. Wah! Pak rubah terbangun dari tidurnya. Hah? Suara itu bukankah laungan harimau sang Raja Rimba? Tanya rubah pada dirinya sendiri. Rubah hafal betul laungan harimau tersebut. Seketika, rubah teringat dengan kelinci dan rusa yang menuju gua tadi. Rubah pun berlari menuju hutan terlarang dengan perasaan yang panik dan cemas. Di balik semak-semak, rubah mengintip melihat sang Raja Rimba sudah di depan guanya dengan senyum yang sembunyi, sambil mengelap sisa mulutnya yang bergelimang darah. Habislah. Sepertinya kelinci dan rusa sudah dimangsa olehnya, ucap rubah. Malang sekali nasib kelinci dan rusa tersebut. Rubah pun memberanikan diri untuk menghampiri harimau. Harimau tersentak kaget. Ia heran, rubah menghampirinya lantaran biasanya rubah tidak akan pernah tertarik sedikit pun dengan apa yang diucapkan olehnya. Harimau pun berkata, "Oh, hai rubah, apakah kau juga ingin ikut berpesta dan menikmati makanan lezat lainnya bersama kelinci dan rusa?" tanya harimau. "Kalau begitu, silakan masuk. Mereka sudah menunggumu," lanjut harimau dengan tatapan senang hati. Karena rubah ini cerdik, ia berpikir untuk tidak masuk ke dalam gua, walaupun ia tahu kalau harimau mengelabuinya. Rubah menolak dengan sopan. "Terima kasih harimau, aku tidak akan masuk karena aku lihat di sekitaran guamu ini banyak sekali bekas jejak kaki hewan yang masuk. Tapi tidak terlihat mereka keluar lagi," ucap rubah. Sontak, hal tersebut membuat kaget harimau. Kelicikannya telah diketahui oleh sang rubah yang dikenal cerdik. Memang benar, kecerdikan itu adalah salah satu cara untuk mensiasati kehidupan. Akhirnya rubah meninggalkan harimau sendiri yang masih merutuki kebodohannya. Kenapa ia tidak menghapus jejak kaki hewan yang masuk ke dalam guanya?